Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi anak-anak dengan pembelajaran kimia. Hari ini Ibu akan membahas tentang ikatan kimia. Oke, kita mulai ya. Ikatan kimia kita bagi menjadi dua. Yaitu yang pertama terbentuknya ikatan kimia, yang kedua macam-macam ikatan kimia. Kita mulai dengan yang pertama, terbentuknya ikatan kimia. Terbentuknya ikatan kimia kita bagi menjadi tiga. Ada konfigurasi elektron stabil, peran elektron dalam ikatan kimia, dan lambang Lewis. Nah, kita bahas yang pertama tentang konfigurasi elektron stabil. Suatu unsur dikatakan stabil saat elektron valensinya 2 atau terpenuhi kaidah duplet, atau elektron valensinya 8 terpenuhi kaidah oktet. Unsur-unsur golongan lain cenderung ingin mencapai keadaan stabil dengan membentuk konfigurasi elektron stabil seperti gas mulia. Jadi pada gas mulia dimulai dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon, semua konfigurasinya sudah stabil. Di mana helium acuannya ke duplet, sedangkan neon, argon, krypton, xenon, dan radon adalah acuannya ke oktet. Peran elektron dalam ikatan kimia, cara unsur mencapai kestabilan itu bisa dengan cara membentuk senyawa. Pembentukan senyawa itu meliputi ada dua bagian, ada senyawa ion dan ada senyawa kovalen. Ya. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk menentukan terbentuknya ikatan kimia, maka kita memakai bantuan lambang Lewis. Nah, lambang Lewis ini dinyatakan dengan menuliskan lambang atom dikelilingi oleh sejumlah titik atau garis untuk menyatakan elektron valensi. Jumlah elektron valensi suatu unsur sesuai dengan golongan unsur tersebut. Nah, kita lihat jenis ikatan yang pertama, ada ikatan ion. Ikatan ion sama dengan ikatan elektrovalen. Terbentuknya karena adanya serah terima elektron. Atau terbentuknya dari unsur logam dengan unsur non-logam, atau juga kita ambil contoh natrium klorida atau NaCl. Yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk akibat penggunaan bersama pasangan elektron. Terjadi antar unsur non-logam, kita ambil contoh adalah gas hidrogen, gas nitrogen, itu juga bisa gas oksigen, gas klorin, ya, gas O2 juga bisa contoh dari ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen kita bagi menjadi ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Ikatan kovalen tunggal terjadi akibat penggunaan bersama satu pasang elektron, ya, digambarkan dengan sepasang elektron atau satu garis lurus, contohnya pada gas hidrogen. Sedangkan ikatan kovalen rangkap 2 terjadi akibat penggunaan bersama dua pasang elektron, digambarkan dengan dua pasang elektron atau dua garis lurus, contohnya adalah gas oksigen. Sedangkan ikatan kovalen rangkap 3 terjadi akibat penggunaan bersama tiga pasang elektron, digambarkan dengan tiga pasang elektron atau tiga garis lurus, contohnya adalah gas nitrogen. Ada jenis ikatan kovalen lagi yang kita sebut dengan ikatan kovalen koordinasi, di mana ikatan kovalen koordinasi ini kita sebut dengan ikatan datif atau ikatan semipolar. Yang kita definisikan bahwa ikatan kovalen koordinasi terbentuk jika elektron yang dipakai bersamanya hanya berasal dari salah satu atom saja. Yang satu mendonorkan elektron, yang satu lagi menerima elektron atau akseptor elektron. Nah, di dalam ikatan kovalen ada juga yang disebut dengan ikatan kovalen polar dan non-polar. Ikatan kovalen polar, ikatan antar atom-atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifannya. Jadi ada perbedaan keelektronegatifan yang tinggi dari unsur-unsur penyusun senyawa kovalen polar ini. Kita ambil contoh HCl, HBr, dan H2O. Sedangkan ikatan kovalen non-polar, di mana ikatan antar atom-atom yang tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Contohnya H2, CH4, BF3. Lanjut. Perbandingan sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. Senyawa ion titik lele dan titik didihnya tinggi, sedangkan senyawa kovalen titik lele dan titik didihnya rendah karena gaya tarik-menarik antar molekulnya lemah, meskipun ikatan antar atomnya kuat. Kemudian
Ikatan ion larut dalam pelarut polar, contohnya air, dan tidak larut dalam senyawa nonpolar atau pelarut nonpolar, contohnya kloroform. Sedangkan ikatan kovalen sebagian larut dalam pelarut polar, senyawa kovalen polar, dan sebagian larut dalam pelarut nonpolar, senyawa kovalen nonpolar. Yang ketiga, ikatan ion pada suhu kamar berwujud padat, sedangkan ikatan kovalen pada suhu kamar ada yang berwujud gas, misalkan H2, CO2, ada yang berwujud cair, misalkan H2O, HCl, ada pula berwujud padat, contohnya SiO2. Keempat, dalam bentuk larutan, ya, ikatan ion dalam bentuk larutan dan leburannya dapat mengantarkan arus listrik. Tetapi dalam bentuk padatannya tidak dapat mengantarkan arus listrik. Sedangkan ikatan kovalen, sebagian larutannya dapat mengantarkan arus listrik, misalkan HCl, dan sebagiannya tidak mengantarkan arus listrik, baik dalam bentuk larutan, lelehan, maupun padatan. Misalkan adalah Cl2. Ada penyimpangan kaidah oktet dalam duplet, contohnya senyawa-senyawa yang tidak mencapai kaidah oktet, contohnya BeCl2, Bf3, dan senyawa dengan jumlah elektron valensinya ganjil, contohnya adalah NO2. Penyimpangan kaidah oktet dan duplet. Senyawa dengan oktet berkembang, penyimpangan kaidah oktet, ya, contohnya pada PCl5. Ya, di sini ada 10 pasang elektron, ya, yang dipakai bersamanya. Kemudian pada SF4 juga sama, SF6 juga sama, di sini ada penyimpangan kaidah oktet. Kemudian pada ClF3 juga sama, ada penyimpangan pada kaidah oktet. Nah, untuk menentukan struktur Lewis suatu ikatan ion atau ikatan kovalen, kalian harus bisa menggambarkan elektron valensi di sekitar lambang unsurnya. Maka nanti kalian bisa menggambarkan bagaimana terbentuknya ikatan ion dan ikatan kovalen dengan memakai atau menggambarkan struktur Lewis. Ada ikatan logam, ya. Ikatan logam adalah ikatan antar atom dalam unsur logam yang terbentuk akibat adanya interaksi antar elektron valensi. Ciri-ciri ikatan logam sebagai berikut. Atom-atom logam dapat diibaratkan seperti bola pingpong yang berjejal rapat satu sama lain, ya. Kemudian atom-atom logam mempunyai sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah dilepaskan untuk membentuk ion positif. Kemudian kulit terluar atom logam relatif longgar, terdapat banyak tempat-tempat kosong sehingga elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Kemudian mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas sehingga elektron valensi logam mengalami delokalisasi. Kemudian elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Di dalam ikatan logam, sifat-sifat logam sebagai berikut. Pada suhu kamar berwujud padat, dapat ditempa, tidak rapuh, dapat dibengkokkan, dan dapat direntangkan menjadi kawat. Penghantar panas atau konduktor listrik yang baik, penghantar panas juga yang baik. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini tentang ikatan kimia. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Untuk tugas bisa kalian kerjakan nanti di rumah. Ya. Jangan lupa kalian menuliskan tugasnya pada buku tugas. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.